Gus, coba jelaskan ke kita, mungkin di refresh dulu memori kita tentang judi online itu. Kenapa tiba-tiba kemudian Indonesia harus menderita dengan ini? Apakah karena kebijakan, apakah karena kecanggihan, atau mungkin kita tolerance terhadap, tanda petik ya, tolerance terhadap judi ini? Jadi kalau kita mengacu kepada beberapa informasi yang diberikan oleh teman-teman di kepolisian, sebenarnya memang hari ini adalah puncak gunung esnya. Jadi hengki-pengki antara bandar dengan orang-orang di Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melakukan blocking terhadap situs-situs judi online ini, itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum Budi Ari menjadi menteri. Nah, oke. Artinya ini sudah menjadi semacam siklus-siklus pemasukan gelap dari mereka yang bermain di wilayah ini. Tapi memang penyidikan polisi hari ini memang berlaku ketika tim satelit itu dibentuk. Artinya pada bagian ini saya pengen kejelasan. Negara melalui Kominfo yang tentu saja atas otorisasi dari pimpinan-pimpinannya, entah siapa dia, itu memberikan izin agar kemudian ada mekanisme negara bernama pengawasan dan seterusnya itu dipindahkan ke tempat lain. Pindahkan ke tempat lain. Ini seolah-olah menjadi Kominfo di dalam Kominfo dengan diskresi yang luar biasa. Artinya kalau kita mau berbicara penyimpangan regulasi di situ, ya pasti jelas ada penyimpangan regulasi dalam persoalan nomenklatur jelas. Dan itu tanpa sepengetahuan menteri nggak mungkin. Saya pikir kalau tanpa sepengetahuan dari pucuk pimpinan nggak mungkin juga. Kita akan ke situ, Gus, menyangkut dengan otorisasi dari para pihak yang punya kewenangan untuk hal-hal ini. Ya artinya begini, Buang. Dulu modus-modus awal mereka itu menggunakan rekening-rekening yang dibajak dari orang-orang. Jadi orang-orang Indonesia ini ada yang dipinjam KTP-nya untuk membuat rekening. Lalu rekening itu dipakai untuk menampung para pemain ini, uang dari para pemain ini. Belakangan cara itu ternyata tidak efektif karena mudah dipatahkan oleh penegak hukum dan banyak yang ditangkapin waktu itu. Pemilik rekening-rekening ini ditangkap dan ternyata memang KTP mereka dipinjam untuk membuat bank account. Belakangan ini mulai bergeser. Mereka itu menggunakan payment gateway. Yang menjadi masalah, payment gateway ini rata-rata berhubungan dengan para pembesar. Meskipun payment gateway ini tidak negatif dalam konteks bahwa payment gateway ini tidak selalu dipakai untuk berjudi, memang untuk bisa e-commerce dan sebagainya. Tapi akhirnya model-model pembiayaan judi online ini tidak lagi bertransaksi lewat akun-akun pribadi yang menggunakan nama orang lain tadi, tapi sudah menggunakan satu dispenser, satu bejana yang sama yang bernama payment gateway ini. Nah ini yang membuat polisi tidak bisa menjangkau itu. Kenapa tidak bisa menjangkau? Ya karena otoritas kerahasiaan bank itu pasti. Dan di dalam payment gateway itu sendiri yang punya database-nya kan hanya payment gateway itu, bahwa ini untuk pembayaran ini, uang masuk itu untuk pembayaran ini, kan mereka yang punya itu semua. Artinya ada OJK di sini yang harus bermain. Yang menjadi masalah kan payment gateway itu tidak semuanya berada di Indonesia. Dia juga berada di yurisdiksi negara orang lain. Itu yang saya dengar, kita menyebutnya server. Ya. Saya dengar itu servernya juga ada di Vietnam, di Kamboja, Filipina, Malaysia tentu saja gitu kan. Malaysia enggak sih? Enggak ya? Malaysia enggak. Dalam hal ini pada kasus ini Malaysia, Thailand, Kamboja dan Filipina. Oke. Nah, kalau sekarang kita hari ini berusaha misalnya googling slot gitu. Itu masih keluar tuh, Buang. Situs-situs itu masih keluar, padahal itu katanya sama Kominfo udah diblok. Bagaimana bisa masih on kalau sudah diblok? Ya artinya kan ini adalah warisan-warisan masa lalu yang sudah laporannya sudah diblok tapi bisa di-on-kan lagi. Dulu itu sempat ada kabar dari mereka yang tertangkap ini, saya dengar bocorannya dari para penyidik. Katanya itu dulu bahkan Kominfo itu menjadi ladang pertempuran antar bandar judi online. Itu Bang, kan itu konyol sekali itu. Kominfo itu di situ bisa diorder oleh salah satu pesaing untuk mematikan pesaing yang lain. Wow. Itu diungkap oleh beberapa orang di situ, dari yang sudah ditangkap itu. Dan disitulah dia bisa mematikan pesaingnya. Kalau pesaingnya ini ingin menghidupkan kembali situsnya itu, nah itu harus bayar 250 sampai 300 juta ke Kominfo. Untuk bayar supaya situsnya itu bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi. Dan kemudian
hasil dari pengaktifan situs itu yang 250 sampai 300 juta itu kemudian dikeroyok juga dengan bandar yang tadi mengorder itu. Ini keterangan-keterangan yang memang yang saya dapat dari teman-teman di kepolisian. Artinya ini betul-betul sebuah battleground dari transaksi-transaksi gelap itu. Saya dengar pada komunitas judi online ini, satu situs itu dibiarkan hidup 1 bulan saja, itu sudah bisa menghasilkan puluhan miliar. Dan saya dengar pula, entah benar apa tidak, untuk pengamanan tanda petik agar kemudian ini tidak dirusak itu berapa? 500 juta 1 bulan ya? 8,5 miliar kalau yang Kominfo ini, yang tim satelit ini. Masya Allah. Ya kalau saya sih waktu itu sebenarnya Budi Ari berusaha melempar bola panas seolah-olah ini adalah tanggung jawabnya penegak hukum. Oke. Padahal masyarakat harus tahu sebelum penegak hukum itu seharusnya Kominfo dulu sebagai garda terdepan untuk melakukan pemblokiran itu. Nah ini seolah-olah semua tanggung jawab itu ada di penegak hukum, padahal penegak hukum sendiri itu harus mengacu kepada mens reusnya, actus reusnya. Bahkan untuk melakukan pemblokiran satu situs pun, misalnya di Kominfo karena memang sudah ada delik perkaranya, misalnya udah gelar segala macam, itu pun melalui proses yang panjang. Tapi kalau Kominfo ini kan memang punya diskresi untuk melakukan itu, tinggal klik enter lah kurang lebih gitu. Tapi kalau penegak hukum itu kan prosesnya panjang, ada birokrasi yang harus dilewati untuk melakukan pemutusan situs atau penutupan internet protokol dan sebagainya. Artinya menurut saya ya ini bagian dari melempar tanggung jawab dari Kominfo yang sebenarnya tugas pokok utamanya itu ada di Kominfo yang paling terdepan. Soal penegakan hukum ini kan setelah actus reusnya memang betul-betul terbukti baru penegak hukum bergerak kan. Seperti kejadian yang sekarang ini Puang, ini kan sebenarnya berawal dari penangkapan bandar di Medan. Itu sudah saya sering ceritakan. Nah dari sinilah kemudian ditemukan selebrasi handphonenya itu percakapan yang luar biasa trafficnya dengan orang-orang Kominfo. Ketika didalami oleh penyidik, barulah ditemukan gurita di dalam permainan di Kominfo itu yang luar biasa. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak semua hal yang berhubungan dengan ilegal itu penegak hukum itu justru paling depan. Enggak juga, terutama dalam judi online kan. Artinya ada satu barrier awal seperti Kominfo ini yang justru seharusnya hadir sebelum penegak hukum hadir.